Halo Bre, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungstor. Nah, di sini teman-teman kita akan ngebahas SSD lagi, dimana untuk SSD yang nanti kita akan bahas adalah SSD dari Faro. Sebenarnya untuk SSD dari Faro ini saya juga pernah memakainya, dan ada juga yang menyebut bahwasanya untuk SSD dari Faro ini adalah SSD yang gacha. Apakah benar SSD dari Faro ini gacha? Nanti saja kita akan tes bagaimana performanya. Apakah SSD dari Faro yang tipenya sendiri ini adalah Faro Hyperflash ini cukup oke, layak dibeli atau tidak dari segi harganya, karena untuk dari segi harganya berkisaran di bawah 300 ribuan. Nah, nanti untuk pengujiannya sendiri SSD dari Faro NVMe Hyperflash nanti kita akan bandingkan dengan SSD, yaitu SSD dari PNY. Untuk serinya sendiri adalah PNY CS1301, dimana kalau kita bicara soal harganya di bawah 300 ribuan. Kalau kita lihat untuk SSD dari PNY ini kemarin saya beli di harga 290 ribu, sedangkan untuk SSD dari Faro Hyperflash dengan kapasitas yang sama 256 GB ini harganya juga selisih cuma 10 sampai 15 ribu, yaitu di kisaran 280 sampai 285 ribuan. Nah, untuk SSD dari Faro yang Hyperflash sendiri ini ada dua tipe ukurannya. Yang pertama ada 2242 dan juga ada yang 2280. Nah, untuk yang 2280 ini memiliki desain yang kita sebut dengan single side, sedangkan untuk yang ukurannya sendiri ini 2242 ini memiliki desain chip yang kita sebut dengan double set, atau peletakan chipnya sendiri ini ada dua buah, yaitu di bagian atas dan juga di bagian bawah seperti ini ya. Sedangkan untuk ukuran yang 2280 ini seperti ini untuk perbandingannya saja. Jadi untuk kalian yang mau beli SSD untuk PC ataupun laptop ini diperhatikan lebih spesifiknya, kalian bisa bongkar laptopnya atau kalian lihat di motherboard PC kalian apakah menggunakan jenis SSD yang 2282 atau menggunakan SSD yang form factornya sendiri ini 2242. Untuk sequential rate-nya sendiri untuk Faro Hyperflash ini diklaim bahwa untuk kecepatan rate-nya sendiri ini bisa sampai 2300, sedangkan untuk rate-nya sendiri ini bisa sampai 1800. Ya, sudah tertulis di bagian belakang sini ya. Untuk garansinya sendiri Faro Hyperflash ini berani memberikan garansi selama 5 tahun. Dan untuk selanjutnya adalah SSD dari Faro Hyperflash ini tidak dilengkapi dengan DRAM cache. Jadi untuk range harga 300 ribuan atau 400 ribuan untuk kelas SSD yang kapasitasnya 256 GB ini memang kebanyakan tidak dilengkapi DRAM cache atau masih menggunakan SSD yang kita sebut adalah DRAM-less. Dan fungsi DRAM cache adalah jenis memori yang dapat meningkatkan kecepatan, ketahanan dan juga kinerja pada SSD. Nah, selain itu untuk di SSD yang memiliki DRAM cache ini biasanya memiliki beberapa keunggulan seperti akses lebih cepat karena DRAM cache jauh lebih cepat daripada NAND flash, dan untuk umurnya juga lebih panjang dibandingkan SSD yang tidak memiliki DRAM cache. Dan juga kinerja lebih baik DRAM cache dapat membantu dengan read amplification, yaitu fenomena di mana SSD harus menulis lebih banyak data daripada jumlah yang diminta. Nah, untuk kontrolernya sendiri antara Faro 2280 dan juga form factor 2242 ini sama, yaitu menggunakan controller dari SMI yaitu 2236 XT. Nah, untuk NAND flash yang form factor 2280 ini kita tidak tahu menggunakan NAND flash dari mana, karena di sini hanya tertera kodenya saja yaitu H25BFT. Sedangkan untuk NAND flash yang ukurannya sendiri ini 2242 ini menggunakan NAND flash dari SanDisk. Untuk serinya sendiri ini adalah 17105.128, dimana untuk peletakan NAND flashnya sendiri ini ada dua buah, yaitu di bagian atas dan juga di bagian bawah, masing-masing memiliki kapasitas sebesar 128 GB. Jadi kalau ada dua NAND flash totalnya menjadi 256 GB. Nah, di sini kita lihat datasheet dari kontrolnya sendiri ada dua, yaitu ada SM2263 dan juga SM2263 XT. Nah, untuk yang XT sendiri ini dipakai di Faro Hyperflash
yang 2242. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk sequential rate-nya yang SM2263 ini bisa sampai 2400 Mbps, sedangkan untuk yang sequential rate-nya sendiri ini bisa sampai 1700. Untuk random rate-nya sendiri ini bisa sampai 280.000 IOPS, dan untuk random rate-nya sendiri ini bisa sampai 250.000 IOPS. Untuk SSD dari Faro Hyperflash sendiri ini juga tidak dilengkapi dengan sensor suhu, jadi nanti kita tidak bisa memonitoring suhu dari NAND flash-nya. Selanjutnya untuk pengetesannya nanti menggunakan PC yang kita beli di minggu-minggu kemarin, yaitu menggunakan prosesor dari Core i3 11100, dan juga untuk motherboard yang dipakai ini menggunakan motherboard dari ASRock yaitu H410M.2. Selanjutnya untuk GPU yang kita pakai adalah GPU dari Manley 1050 Ti. Untuk RAM-nya sendiri kita pakai dari Tim Group yaitu DDR4 16GB single channel. Selanjutnya untuk power supply yang kita pakai adalah power supply dari Armageddon 235FX. Nah, untuk pengujian nanti SSD Faro Hyperflash nanti kita akan bandingkan dengan SSD yang kemarin kita review yaitu SSD dari PNY. Nanti kita akan compare bagaimana performanya, karena untuk dari segi harganya ini di bawah 300.000 ya, kita anggap samalah untuk dari harganya. Untuk pengetesan yang pertama kita menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark untuk menguji kecepatan read dan juga write-nya. Nah, untuk hasilnya sendiri kalian bisa lihat di tabel. Untuk preset 1GB untuk read dari Faro ini hanya berkisaran di angka 1740, dan untuk PNY ini 2347, dimana untuk PNY read-nya lebih kenceng dibandingkan dengan SSD Faro. Nah, kita juga coba tes lagi dengan preset 2GB. Nah, untuk PNY rate-nya sendiri ini 2241, sedangkan untuk Faro Hyperflash ini cuma 1748, dimana untuk klaim dari Faro ini jauh ya. Jadi untuk Faro sendiri ini klaimnya 2300 untuk rate-nya, dan untuk hasilnya sendiri ini cuma 1748. Jadi kalau kalian beli SSD dan ada tulisannya rate up to berapa, jadi itu tidak 100% akurat. Jadi kalau lebih akurat ya kalian bisa tes aja, atau kalian bisa melihat review-review di YouTube sebelum kalian membelinya. Sedangkan untuk PNY kecepatan yang diklaim ini cuma 1700-an, tetapi waktu kita cek untuk speed rate-nya sendiri ini bisa sampai 2000-an ke atas. Jadi ya kita tahulah bahwasanya SSD yang mana yang lebih bagus. Dan yang kedua kita coba tes untuk rate-nya, dan untuk SSD dari Faro Hyperflash juga memang gak terlalu kenceng. Bisa dilihat dari benchmark sintetis untuk rate-nya sendiri ini hanya mentok di angka 759 dengan preset 1GB. Sebagai pembanding untuk PNY ini bisa sampai 1215 untuk rate-nya. Dan kita coba tes lagi dengan preset 2GB, dan untuk rate-nya sendiri Faro hanya mentok di 752, dan untuk yang PNY ini bisa sampai 1227. Jadi untuk SSD Faro ini memang gak terlalu cocok untuk kita yang memang sering copy data. Jadi untuk rate sendiri memang cuma 752. Ini pengujian menggunakan benchmark sintetis. Beda lagi kalau kita memang real mengcopy data, nanti untuk skornya sendiri ini akan berbeda pastinya, dan juga performanya juga berbeda. Nah, untuk pengetesannya sendiri ini kita juga tidak menggunakan heatsink, karena heatsinknya sendiri ini masih dalam perjalanan karena baru dibelikan. Oke. Nah, untuk benchmark yang selanjutnya kita pakai ASSD benchmark. Nah, untuk hasilnya sendiri kita bandingkan lagi dengan PNY, dimana untuk skornya sendiri untuk SSD dari Faro mendapatkan skor di angka 2052, sedangkan untuk PNY ini mendapatkan skor di angka 2386. Dan untuk rinciannya sendiri kalian bisa lihat untuk rate skornya sendiri ini 818, dan untuk rate skornya sendiri ini 849. Sedangkan untuk sequential rate-nya ini di angka 1537, sedangkan untuk sequential rate-nya sendiri ini di angka 686 di benchmark sintetis ASSD benchmark. Untuk skor saat kita benchmark untuk mengcopy di aplikasi ASSD benchmark, untuk ISO-nya kita mendapatkan skor waktu di kisaran 1,45 second. Untuk copy program mendapatkan waktu di angka 2,2
27 second, sedangkan untuk copy game mendapatkan waktu di angka 2,6 second. Next kita pakai aplikasi yaitu Anvil Storage Benchmark, dan untuk aplikasi Anvil Storage Benchmark ini pernah saya pakai untuk mengisi endurance SSD. Kalian bisa tonton saja untuk mengecek endurance SSD di beberapa video yang pernah saya buat, dan untuk scoresnya sendiri di angka 8695. Kalian bisa lihat untuk rinciannya sebagai berikut. Untuk pengetes selanjutnya kita menggunakan aplikasi AutoDisk Benchmark, dimana untuk hasil dari AutoDisk Benchmark untuk SSD dari Faro Hyperflash di rate saat 64 MB ini hanya bisa menyentuh di angka 721 MB, dan untuk yang 512 KB ini juga masih sama di angka 726 MB. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan SSD PNY, ini jauh-jauh lebih kencang SSD dari PNY, karena untuk SSD PNY di 60 MB ini bisa sampai 2,93 GB, sedangkan untuk yang 512 KB ini bisa sampai 2,93 gigabit juga. Nah, selanjutnya kita juga tes untuk mengcopy data. Jadi kita gunakan secara real untuk mengcopy data kurang lebih sekitar 50 GB, dan untuk itemnya sendiri ini juga cukup banyak. Kita copy item dari game. Untuk itemnya sendiri ini sekitar 62.110 item. Jadi untuk kecepatannya sendiri ini juga cukup bagus. Di awal ini bisa sampai 416 MB, tetapi untuk di menit selanjutnya ini menurun hingga 200 MB saja. Dan untuk mengcopy file sebesar 50 GB ini membutuhkan waktu di kisaran 4 menit 26 detik. Nah, itulah pembahasan tentang SSD dari Faro, yaitu SSD Faro 2242 Hyperflash, dimana untuk dari segi harganya memang cukup murah, cuma 280.000, 285.000. Tetapi kalau kita mengingat dari kompetitor lain bahwasanya untuk SSD Faro ini bukan yang paling murah, karena ada PNY, ada Patriot, ada Kingston, dan juga masih banyak lagi yang harganya ini sama di kisaran 300 ribuan ke bawah. Nah, untuk dari segi performanya gimana? Kalian bisa lihat tadi ya, untuk dari segi performanya untuk SSD dari Faro ini kalah telak dengan SSD PNY, padahal untuk selisih harganya cuma 10 sampai 15 ribuan. Nah, untuk siapa sih sebenarnya untuk SSD dari Faro Hyperflash ini? Nah, menurut saya sendiri sih untuk kebutuhan yang ringan-ringan ya. Tapi kalau kebutuhannya untuk game, untuk editing sebenarnya ini tidak recommended, karena kalian bisa lihat untuk rate-nya juga cukup rendah, cuma 1700-an. Sedangkan kalau kita berkaca di SSD yang harga 300 ribuan ini bisa sampai 2000-an ke atas. Dan untuk rate-nya sendiri ini juga mentok di 700 megabit per secondan lah. Itu ada menggunakan Benchmark sintetis ya. Bagaimana kalau secara real untuk menjalankan operating system, untuk menjalankan game, untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berat, tentu saja akan menyiksa SSD dari Faro ini. Kalau ada yang kurang kalian bisa menambahkan di kolom komentar, atau kalian yang sudah pernah memakai SSD dari Faro ini kalian bisa sharing saja nanti di kolom komentar. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Saya Bang Ucup pamit, sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir.